Shalom, kami bersyukur bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu saudara sekalian di tempat ini melalui tayangan ini. Dan pada saat ini kita akan mengulas atau berbicara tentang baptisan yang benar dan bertobat yang benar. Ya. Kenapa saya mengulas ini? Karena ini hal yang sangat penting, saudara. Ya. Banyak orang mengatakan dirinya sudah bertobat, sudah dibaptis, tetapi ternyata kehidupannya tidak seperti yang diharapkan. Justru menjadi batu sandungan bagi banyak orang, dan itu menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya, menyakiti hati Tuhan, ya. Nah, sebabnya hal yang penting ini kita ulas di sini supaya saudara mengerti apa itu bertobat yang benar dan baptisan yang benar itu yang bagaimana, ya. Kita tahu bahwa di dalam Roma 8 ayat 9 dikatakan, ya, bahwa kalau orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Artinya berarti setiap orang percaya dimanapun juga berada harus memiliki Roh Kudus. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya memiliki Roh Kudus? Dijawab di Kisah Rasul 2 ayat 38. Di sana dikatakan, kamu harus bertobat dan dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana bertobat? Apa artinya bertobat? Nah, secara umum, pengertian umum, bertobat itu berpindah hidup dari dosa kepada yang benar, ya. Itu pengertian umum, ya. Jadi pengertian yang orang umumnya mengerti bahwa bertobat itu adalah berpindah hidup dari dosa kepada jalan yang benar. Nah, tapi saya mengambil di Galatia 5 ayat 24. Di sana ditulis, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala keinginannya atau nafsunya. Nah, kata menyalibkan ini, yaitu saya ambil itu mati, ya. Artinya kalau orang berkata dia bertobat, dia harus mati terhadap dosa atau daging dan hidup taat firman. Itu bertobat, saudara. Tidak bisa dia mengatakan saya sudah tidak mencuri, tetapi saya masih berjudi, ya. Saya tidak main perempuan, tetapi saya masih minum minuman arak atau minuman yang memabukkan. Ini namanya belum mati terhadap dosa. Jadi kalau kita bertobat, ya sesungguhnya adalah mati terhadap dosa apapun itu dan hidup taat firman. Nah, itu yang disebut bertobat itu seperti itu, saudara. Ya. Jadi pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa mati terhadap daging? Ya, yang pertama, saudara, saudara harus punya keputusan, ya. Keputusan yang bulat untuk mati, ya. Ya, semua kalau tidak ada keputusan, saudara akan ngambang atau saudara tidak akan melakukan sesuatu hal, ya. Jadi harus ada satu keputusan dari pihak saudara dan saya, yaitu untuk mau mati. Nah, itu keputusan penting sekali, ya. Yang kedua, ya, kita harus mengakui dosa-dosa kita dan minta ampun kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9 di sana dikatakan, barang siapa mengaku dosa, Allah itu setia dan adil, maka dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, itu luar biasa, ya. Sebab itu saya waktu melayani di jalan, waktu saya menginjil di jalan, ada seorang yang saya beritakan firman Tuhan dan mau menerima di pinggir jalan di trotoar malam itu, ya. Ketika saya kasih tahu kamu harus bertobat, dia mau, dan sekarang saya suruh dia mengakui dosa, didoakan di jalan itu dia berdoa, kemudian saya doakan, kemudian saya kasih salam. Sekarang kamu sudah diampuni Tuhan dan sudah dikuduskan. Dia kaget. Begitu mudahnya, iya, karena firman Tuhan yang berkata, bukan saya, ya. Jelas sekali dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 itu dikatakan, barang siapa mengaku dosa, Allah itu setia dan adil, maka dia bukan saja mengampuni, tetapi dia juga menyucikan kita dari segala kejahatan. Luar biasa itu firman Tuhan itu. Nah, itu sebabnya, saudara. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan supaya kita memiliki Roh Kudus adalah bertobat, ya. Bagaimana bertobat? Itu mati terhadap dosa dan hidup taat firman. Bagaimana supaya bisa mati terhadap dosa? Kita harus
mengambil satu keputusan, ya saya mau mati terhadap dosa. Kemudian yang kedua, kita harus minta ampun ya, mengakui dosa-dosa kita yang kita buat selama ini, dan kita minta ampun kepada Tuhan Yesus. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 itu jalan. Itu luar biasa saudara ya. Jadi itu ulasan yang pendek ini saya kira dapat memberkati saudara-saudara semuanya dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.